Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Sudah lama saya tidak upload materi-materi tentang analisa geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba berbagi sedikit prediksi siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024. Jadi bisa dibayangkan nanti siapa yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 sebagai Presiden baru yang mengganti Pak Jokowi yang sudah berkuasa selama 2 periode. Nah, harus diingat juga bahwasanya ketika Pak Jokowi naik menjadi calon presiden, kita telah prediksi juga sebenarnya beliau akan menjadi presiden pengganti Pak SBY. Demikian pula pada periode 2 juga telah diprediksi. Saya pernah buat status di salah satu akun medsos saya, bahwasanya Pak Prabowo akan mengantarkan Pak Jokowi menuju tangga kepresidenan periode kedua. Nah, kok bisa diprediksi? Ada apa? Jadi ada kenapa? Apakah kita perlu ilmu gaib atau ilmu magic untuk melihat siapa yang akan menjadi presiden? Apakah kita juga perlu melakukan polling se-Indonesia untuk tahu siapa yang akan berkuasa? Nah, ini akan saya share beberapa mungkin ya bukan analisa, cuma beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita untuk melihat siapa sesungguhnya nanti yang akan dicalonkan menjadi presiden tahun 2024. Pertama, kita harus lihat juga nanti siapa yang mengusung siapa. Nah, ini penting sekali untuk melihat bagaimana pola proses penjaringan calon presiden, karena poin ini ingin dikatakan bahwasanya basis dukungan dengan isu yang diinginkan. Jadi ketika dimunculkan tokoh, ada basis, kemudian ada isu yang melekat sama dia yang bisa membuat masyarakat mudah mengingatnya, dan calon tersebut bisa melenggang ke kursi kepresidenan. Nah, belajar dari pengalaman, calon dipastikan akan menuju kursi kepresidenan dengan pola red carpet. Jadi saya katakan red carpet itu jadi dia diberikan sebuah jalan yang cukup mulus, kendati ada calon lain yang seolah-olah menghadang dia. Jadi diingat bahwasanya politik di Indonesia itu adalah masih bersistem politik yang ala politik Jawa. Nah, harus diingat pula bahwasanya dalam tradisi berpolitik di Indonesia selalu ada muncul tokoh nasional lah yang seolah-olah dia akan menang dalam pilpres. Jadi dia diperdekatkan dengan kelompok urban, kemudian dia menjadi akrab di telinga, tetapi sesungguhnya dia tidak punya peluang menjadi presiden. Namun dalam video ini saya tidak etis menyebutkan nama-nama calon atau mereka yang pernah berkompetisi, akrab, terkenal, tapi sama sekali tidak punya peluang menjadi presiden di Indonesia. Nah, yang kedua apa? Ketika kita bicara calon capres itu siapa yang mendanai siapa. Nah, setiap pilpres dipastikan akan ada dana yang tersedia, segelondongan dana yang tersedia untuk sebuah pesta demokrasi atau kenduri demokrasi di republik ini. Nah, ini juga perlu dicari biasanya siapa yang mendanai dan bagaimana dana itu muncul, kemudian siapa yang sangat percaya diri dia mau memberikan dana, dan secara terbuka dan tertutup pula pihak asing juga akan memberikan bantuan mereka dengan berbagai cara, baik
sekali lagi terbuka ataupun tertutup, dan dana-dana itu biasanya akan mengalir ke Indonesia dengan berbagai cara, berbagai pola, dan itu sudah biasa dilakukan, terutama jika ada kepentingan nasional. Jadi biasanya pihak asing selalu memainkan peran yang cukup signifikan. Boleh jadi mereka akan mengirimkan mendesain kaos, kontainer kaos, kemudian ya mungkin spanduk yang didatangkan dari luar negeri. Tiba-tiba ketika calon yang mereka prediksi sudah ada, maka semua operasi intelijen dilaksanakan secara masif dan tentu saja tertutup, susah dicari buktinya. Dan ini munculnya dana-dana asing ketika nanti ada pilpres adalah tentu saja dengan, bolehlah dikatakan dengan istilah dana siluman, itu untuk mendukung kenduri demokrasi di Indonesia ketika pilpres. Nah, yang ketiga adalah, ini kalau juga penting juga dilihat, siapa yang memainkan isu apa. Nah, ini biasanya cukup penting dalam melihat siapa memainkan isu apa. Dalam setiap pilpres selalu ada konsep atau istilah yang menjadi alat pembelah masyarakat. Nah, kita masih ingat ketika pilpres yang lalu muncul istilah kecebong dan kampret. Jadi ada orang konflik di sana, ada yang cerai, ada yang putus kawan, ada yang sibuk dengan teori konspirasi. Kemudian ada lagi istilah yang sering muncul, dan ini juga sampai sekarang menjadi pembelah dalam masyarakat, yaitu isu komunis dan khilafah. Jadi ini seperti ya kasus yang terjadi di beberapa negara pada saat setelah WTC 2001. Jadi siapa yang tidak mendukung negara A, maka dia dianggap musuh oleh negara A tersebut. Nah, pada tahun 2024 ini penting juga ketika pilpres terjadi di Indonesia, itu adalah peringatan 100 tahun kejatuhan khilafah. Jadi ini akan menjadi sedikit ramai di tahun 2024 karena khilafah runtuh pada tahun 1924. Makanya akan terjadi proses peringatan, dan memori masyarakat akan semakin kuat untuk berbicara diskursus tentang khilafah. Dan dalam beberapa tahun terakhir harus diakui pula bahwasanya kekuatan politik Islam itu, kalau saya boleh ungkapkan, tidak lagi diberikan peluang yang cukup signifikan di republik ini. Jadi politik Islam ada, tapi terkadang mereka juga dibelah partai politiknya, kemudian dilakukan proses penghancuran dari dalam, kemudian membuat aliansi yang seolah-olah mendukung, tapi rupanya pada akhirnya adalah mencari cara untuk menghancurkan. Dan mungkin ada juga nanti politik saling serang karena mencemarkan nama baik. Kemudian harus diakui pula bahwasanya kekuatan gerakan Islam juga cenderung menjadi kekuatan oposan dari pemerintah, dan ini kemudian yang menjadi seolah-olah hanya kelompok tertentu yang bisa bermesraan dengan kekuasaan, dan kelompok yang di luar yang cenderung oposan akan dianggap sebagai mungkin bukan musuh beneran, tapi mereka biasanya menjadi alat untuk dijadikan dalam rekayasa konflik secara nasional. Nah, pada tahun 2024 juga kemunculan atau kebencian terhadap etnis tertentu yang menguasai perekonomian di Indonesia juga akan semakin mencuat. Ini nanti akan dimainkan lagi isu ini, dan isu ini biasanya nanti dihubungkan dengan isu komunis. Tetapi negara yang menjadi basis dari etnis tertentu ini sudah sangat berpengalaman. Jadi mereka tahu bagaimana menangani kemunculan ketika ada isu-isu kebencian atau kampanye kebencian secara masif terhadap etnik mereka.
dan biasanya nanti akan ada urusan, kalau kita lihat akan ada publikasi dari diplomat mereka di koran-koran nasional, bagaimana hubungan kemesraan, kemudian mereka akan menulis bagaimana sejarah, bagaimana pengaruh ekonomi, dan nanti terakhir akan ada di sana politik balas budi. Jadi ini pun cukup menarik nanti dilihat kalau kita bicara tentang politik balas budi, karena setiap negara yang memiliki kepentingan nasional biasanya ketika mereka tersudut dengan isu lokal atau isu nasional, mereka akan mengungkitkan politik balas budi. Nah, namun yang paling penting adalah isu tetap isu, dia akan ada setiap masa, terutama pada saat menjelang pilpres. Yang keempat adalah ini saya ambil dari falsafah wayang. Apa bentuk huru-hara? Jadi bagaimana huru-hara dan goro-goro diciptakan dalam republik ini menjelang Pilpres 2024. Nah, biasanya ini pengalaman dalam konflik elit di pentas republik ini, itu biasanya kalau ada konflik politik cenderung akan melibatkan para purnawirawan, baik ya mereka menjadi, saya tidak tahu istilahnya bagaimana, tapi terkadang kalau sudah konflik nasional melibatkan bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang seterusnya, itu punya hal yang menarik untuk dianalisa secara tajam. Kita masih ingat misalnya dulu kasus Munir yang menyeret Pak Muhdi, persoalan cicak buaya yang menyeret Pak Susno Duwaji. Kemudian dalam pilpres yang lalu itu kita juga masih ingat bagaimana konflik elit di tingkat nasional yang menyeret nama besar seperti Pak Sunarko dan Pak Gatot. Tentu saja dari beberapa informasi yang saya peroleh, itu ada banyak cerita di balik setiap kemunculan para jenderal atau purnawirawan dalam konflik elit di Indonesia. Ada cerita yang menarik, mungkin tidak etis saya sampaikan di sini, dan seperti itulah pola nanti ketika muncul huru-hara atau goro-goro. Dan ini penting juga saya berikan tekanan di sini bahwasanya Indonesia itu lebih mudah mengelola konflik dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang pernah menjadi abdi negara daripada menampilkan tokoh-tokoh nasional yang biasanya dari sipil. Jadi lebih bagus atau lebih cantik drama politiknya jika melibatkan para purnawirawan, tentu saja dalam sebuah irama konflik atau irama dari sebuah orkestra konflik elit politik di Indonesia. Nah, kenapa menarik? Karena di situ ada falsafah adik siswa. Kemudian ada jiwa korsa yang mengakhiri setiap konflik di republik ini ketika melibatkan para purnawirawan. Nah, di situ ada sentimen persaudaraan, kemudian ada hormat, dan setelah mereka bergaduh biasanya akan tenggelam isu tersebut, kemudian muncul lagi ya seperti wayang lah, dia sudah jam 3 pagi dan sudah selesai, nanti akan dimunculkan lagi isu baru dengan falsafah goro-goro atau huru-hara. Nah, setelah kita lihat faktor tadi di atas, maka kita akan lihat dengan aspek yang lain, yaitu kekuatan darah. Jadi blood. Jadi blood ini atau kekuatan ahli family. Nah, ini juga menarik nanti kalau kita lihat dalam peta calon presiden tahun 2024. Ada Ibu Puan Maharani yang mengingatkan kita pada sosok Ibu Megawati, kemudian ada Pak AHY, saya panggil Pak saja biar formal, yang akan mengingatkan kita pada sosok Pak SBY. Kemudian jangan lupa pula ada Pak Paulus Panjaitan. Nah, ini anak daripada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya rasa dia akan menjadi seseorang dalam waktu tidak lama lagi. Terakhir berita dia adalah sudah pangkatnya mayor, tapi biasanya cepat karir militernya jika memiliki ayah seperti Pak Luhut. Kemudian ada juga, nah jangan lupa, ini menarik juga kita lihat sosok Pak Andika yang akan mengingatkan kita pada sosok Pak Hendro Priyono, yang mungkin
Pak Hendro juga punya ilmu tersendiri bagaimana mengelola ya Republik ini secara ya menurut teori-teori intelijen yang beliau kuasai. Dan yang terakhir, jangan lupa pula ada sosok Pak Gibran yang sekarang menjadi wali kota, dan ketika kita ingat nama beliau itu akan mengingatkan kita pada sosok Pak Jokowi yang sekarang menjadi Presiden Indonesia. Selain nama-nama di atas yang itu memiliki kekuatan blood atau power of family dalam pentas Republik Indonesia ini, kita juga ingat bahwasanya politik keluarga di Indonesia itu sangat kuat dan masif sekali. Di daerah pun demikian. Jadi faktor keluarga, saling menjaga, saling menjegal terhadap musuh itu sangat luar biasa. Dan kita masih ingat bagaimana dulu di era Pak SBY beberapa anggota dari Partai Demokrat itu masuk bui, kecuali anak beliau Ibas. Kemudian kekuatan daripada Ibu Puan yang masih sangat berpengaruh. Saya tidak tahu apakah pengaruh karena beliau, kapasitas beliau, atau karena sosok Ibu Megawati. Dan mereka biasanya menjadi anak emas dari partai politik, dan tidak ada yang berani mempertanyakan sosok beliau ini. Demikian pula saya memprediksi juga Pak Andika akan mendapatkan posisi baru, baik ya mungkin dalam tidak lama lagi, atau dia akan mendapatkan posisi baru ketika dia sudah pensiun di saat nanti. Nah, siapapun pasti akan ingat dengan sosok Pak Hendro Priyono dalam percaturan intelijen di Indonesia. Ada dalam 2 tahun terakhir juga saya rasa sosok Pak Gibran atau Mas Gibran akan terus diperdekatkan jika memang dia nanti masih punya daya tawar yang cukup kuat dengan kelompok partai PDIP. Jadi akan terus diakrabkan, mungkin dengan pengalaman dia sebagai wali kota di Solo, mungkin sebagai calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Sekali lagi, ini sangat tergantung bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dan ya di situ pasti ada transaksi-transaksi yang biasanya dilakukan secara tertutup. Nah, saya ingin mengatakan apakah nama-nama tadi yang saya sebutkan akan menjadi calon Presiden RI pada tahun 2024? Tentu saja saya tidak bisa menjawabnya, tetapi itulah yang kita lihat dari peta kekuatan politik keluarga. Saya ingin garis bawahi bahwasanya Ibu Puan akan berusia 51 tahun pada 2024. Pak Andika itu mungkin kayaknya akan berusia 60 tahun pada tahun 2024. Kemudian Pak AHY akan berusia 46 tahun ketika dia mengurus partai di tahun 2024. Kemudian Pak Paulus Panjaitan mungkin tidak terlibat dalam partai politik, tapi akan menjadi orang penting di lingkungan militer, terutama mungkin di TNI AD. Dan terakhir Mas Gibran itu akan berusia 37 tahun di tahun saat nanti Pilpres 2024. Nah, ini kita lihat nanti dari usia mereka, apakah mereka bisa menarik massa atau menarik peminat dari kelompok-kelompok milenial ketika nanti tahun 2024 akan muncul kelompok baru, pemilih baru dari kaum milenial. Nah, saya akan sedikit bergeser ke bagaimana jika nama-nama di atas yang tadi saya sebutkan itu dibawa pada analis intelijen dari negara timur misalnya. Tentu nama-nama tersebut akan dianalisa, kemudian dilihat rekam jejaknya, kemudian gerbong partainya, kemudian sejauh mana diplomasi partai yang menaungi mereka memiliki hubungan dengan partai politik atau kekuatan politik di negara timur tersebut. Dan ini semua akan menjadi sebuah bagian bagaimana dan siapa yang akan didukung untuk jika nama-nama di atas tadi dimunculkan sebagai calon presiden tahun 2024. Demikian pula jika kita bawa nama-nama tersebut dibawa ke analis intelijen di negara barat misalnya, tentu saja ada persoalan HAM di sana.
ada persoalan antara sipil dan militer, kemudian sejauh mana dianalisa secara mendalam calon-calon di atas tadi, jika mereka memang betul menjadi capres 2024, bisa membawa dan melindungi, memproteksi kepentingan nasional dari negara tersebut. Kemudian apakah calon tersebut pernah terlibat dengan isu HAM, dan biasanya isu HAM ini sangat sensitif sekali dalam pencalonan. Saya dulu juga pernah diundang oleh salah satu dubes di Jakarta secara khusus ke rumahnya untuk memberikan masukan tentang peta dan geopolitik Indonesia pada saat Pilpres 2019, dan beberapa hal yang kita diskusikan ternyata ada terbukti dan ada yang benar terjadi. Bagaimana kemudian kepentingan nasional, tokoh politik, partai politik, dan isu-isu yang menyangkut dengan agama dan HAM. Nah, dari analisa mereka lah kemudian biasanya dubes atau diplomat akan bermain untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung, mengundang ke sana, kemudian memperdekatkan dengan partai politik, melakukan pertemuan secara simbolik untuk menunjukkan bahwasanya kami suka dengan calon ini. Dan jangan lupa pula ini hari hubungan Cina dan Amerika saat Joe Biden menjadi presiden itu semakin tajam, kemudian hubungan Amerika dengan Rusia pun semakin menajam. Dan ini semua sangat penting secara geopolitik dalam melihat sosok bangsa Indonesia dalam percaturan global. Karena apa? Indonesia merupakan mitra penting bagi negara yang tadi saya sebutkan di timur dan juga di barat yang berada di kawasan Asia Pasifik. Jadi ini penting dilihat dari aspek geostrategi ketika memunculkan capres di tahun 2024 nanti. Nah, sekarang mari kita lihat dari tadi kita bicara tentang politik keluarga, kemudian kita bicara juga tentang politik darah. Nah, di luar sana, di luar keluarga ada juga beberapa nama yang berseleweran. Nah, ini saya juga lihat secara acak, tidak melakukan survei, tidak perlu melakukan polling, kemudian ya muncullah dalam media, kemudian mereka jarang diganggu, kemudian sering dijadikan sebagai tokoh yang mempengaruhi kepemimpinan baru di Indonesia. Dan ini mungkin hanya saya sebutkan beberapa nama saja. Ada Pak Anies di Jakarta. Mungkin Anda ingat dengan Pak Prabowo yang sekarang menjadi Menhan di Indonesia, tapi beliau akan berusia 73 tahun di tahun 2024. Dan kalau kita lihat dari gaya jalan beliau dan bentuk wajah, kayaknya beliau kurang sehat ya kalau kita lihat. Tapi saya tidak tahu apakah betul, dan beberapa kali beliau mencari rumah sakit di luar negeri. Mungkin saya tidak tahu, ini hanya dugaan saja karena saya pernah lihat ketika beliau jalan itu kadang-kadang saya lihat ada masalah dalam kesehatan beliau. Kemudian ada Ridwan Kamil di Bandung. Nah, ini yang menarik, dari Semarang ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian di Surabaya ada Ibu Risma. Dan nama-nama ini berseleweran dan saya tidak tahu apakah sudah pernah disurvei, mungkin sudah. Ini tokoh publik yang sekali lagi yang mereka punya pengalaman memimpin, minimal memimpin daerah mereka masing-masing, baik sebagai gubernur maupun sebagai wali kota. Kenapa saya tidak sebutkan tokoh dari pulau luar Jawa? Nah, ini penting dalam melihat kancah politik Indonesia, karena mayoritas hampir 55% lebih itu pemilih ada di pulau Jawa. Jadi kita ingat Pak SBY itu dari Jawa Timur, kemudian Pak Jokowi dari Semarang, dari Solo, dari Jawa Tengah. Dan sangat maklum sekali kalau nanti memang tidak akan ada tokoh capres dari luar Jawa. Ini bukan persoalan identitas, bukan persoalan tidak menampung aspirasi masyarakat luar Pulau Jawa, tapi harus diakui bahwasanya Pulau Jawa masih memainkan peran yang cukup signifikan dari peta kantong suara. Nanti bisa dicek sendiri berapa kekuatan partai politik di Pulau Jawa. Tapi intinya akan muncul tokoh seperti pengalaman Pak SBY dan pengalaman Pak Jokowi.
Dan nanti ada variasinya, ada variasi nasionalis sekuler, kemudian ada variasi nasionalis religius. Dan kalau kita bicara nasionalis sekuler tuh biasanya kita bicara tentang ya Bali, kemudian kita bicara tentang Jatim, kemudian ya sebagian besar Yogyakarta, kemudian di saat yang lain terkadang Jabar juga, Jawa Barat bisa menjadi tempat nasionalis sekuler meskipun dia sangat kuat nanti dengan persoalan nasionalis religius. Nah, kalau siapapun nanti itu akan menjadi orang penting di republik ini dari nama-nama tadi. Terserah nanti sekarang apakah mereka diganggu dalam politik saling mencemar nama baik atau saling mengganggu secara mendistrak masyarakat untuk suka pada tokoh tertentu. Tapi anyway, mereka akan menjadi orang penting dalam kalkulasi calon presiden tahun 2024. Dan Pak Jokowi dan Pak SBY itu menjadi pengalaman bagaimana kemunculan tokoh capres. Nah, dari kantong tadi nama-nama tadi tersebut, Pak Ganjar dan Ibu Risma itu menjadi basis kekuatan nasionalis sekuler. Plus harus diingat pula Jawa Timur dan Jawa Tengah itu menjadi kantong ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU. Jangan heran nanti ketika nanti mungkin akan muncul capres dari daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah. Sementara Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil, jika mereka nanti diperhitungkan, semoga tidak diganggu pada 2 tahun terakhir ini. Jadi tidak diganggu 2 tahun ke depan ini, yang menjadi basis kekuatan dari nasionalis sekuler. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwasanya dalam Pilpres tahun 2019 kekuatan politik Islam dan gerakan Islam itu, istilah saya, dipinjam pakai sosok Pak Prabowo. Ya meskipun sebenarnya Pak Prabowo dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan itu sangat dekat sekali. Kalau kita baca cerita memoarnya para jenderal itu, mereka punya hubungan khusus ketika mereka masih aktif di dunia kemiliteran. Jadi meskipun mereka bersih tegang di dalam kancah politik, tapi sesungguhnya mereka itu memiliki satu jiwa brotherhood yang sangat kuat. Jadi makanya saya katakan tadi, Pak Prabowo itu dipinjam pakai untuk dimasukkan dalam peta politik Islam dan gerakan Islam, dan seolah-olah serius ikut Pilpres menghadang Pak Jokowi. Dan ini banyak analisa nanti di sana. Nah, secara kekuatan politik daerah, politik keluarga, dan politik daerah, maka dipastikan nanti tahun 2024 itu akan ada 2 kubu besar, yaitu kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis religius yang akan bertanding di tahun 2024. Nah, salah satu penentu nanti mungkin, makanya ini menarik dilihat, adalah NU atau Nahdlatul Ulama yang memiliki bahasa yang puluhan juta. Dan tapi harus diingat pula, ini menarik tentang NU ini, dulu dia pada era Orde Baru berada face to face dengan kekuasaan. Jadi kita lihat bagaimana hubungan Gus Dur dengan Pak Harto, dan bagaimana NU kemudian menjadi kekuatan oposan yang cukup kuat di Indonesia. Tapi uniknya di era Orde Reformasi, terutama dalam beberapa tahun terakhir, itu NU ada dalam gendongan kekuasaan. Jadi nanti akan kita lihat ini bagaimana NU apakah mendukung calon dari kampung halaman, yaitu Surabaya, atau mereka akan melakukan politik atau manuver-manuver sehingga nanti akan berada selalu di pihak yang menang dalam Pilpres. Nanti kita lihat saja, tentu saja ada transaksi di sana. Nah, dari kekuatan non-Islam, nah ini juga menarik diamati. Kekuatan non-Islam, ya mungkin Kristen, mereka juga punya hal yang dilakukan, tentu saja dengan politik senyap. Jadi tidak gerasa gerusu, politik senyap, mengkalkulasi, kemudian melihat sejauh mana kekuatan yang didukung, kemudian bagaimana cara mereka berdiplomasi politik secara santun, kemudian bagaimana humanis
di depan publik, karena kelompok minoritas ini cenderung dia akan bermain politik senyap, tidak terbuka, dan dia akan juga ya harus diakui bahwasanya mereka juga dilindungi oleh ormas terbesar tadi. Hasil mereka pekerjaan politik senyap para, mungkin tadi yang saya katakan, yang dari kelompok kekuatan non-Islam, yaitu Kristen, apakah itu Katolik dan Protestan, itu biasanya ada hasil yang mereka nikmati. Kalau kita lihat, kita pelajari ya mungkin di internal mereka, saya dapat beberapa kali bocoran, ya mungkin ada yang berbahagia mendapat jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah, bahkan ada di antara mereka yang bersyukur karena beberapa sahabat mereka ketika masuk dalam sebuah kekuatan politik yang menang, yaitu mendapatkan jabatan-jabatan penting di BUMN, dan ini nanti bisa dicek sendiri bagaimana sebenarnya dampak politik senyap. Jadi kalau kita baca buku Tabir Orde Baru yang diterbitkan oleh Kompas, kita akan lihat nanti bagaimana sakit hati, susah senang kelompok-kelompok Kristen ini dalam kancah politik nasional. Hanya saja ini sangat sensitif kalau kita ceritakan secara detail dan gamblang bagaimana strategi diatur untuk menguasai republik ini sebagai kekuatan politik minoritas. Nah, dari nama-nama tadi sudah jelas bahwasanya di situ ada, jadi kalau kita dapat simpulkan, ada kekuatan politik darah, politik keluarga, kepentingan asing, peta politik nasional yang berdasarkan daerah, dan akan berujung pada dua kubu. Ada kubu, ya mungkin di sana nanti akan muncul nama Pak Andika, kemudian Pak Ganjar, Ibu Risma, dan Ibu Puan Maharani. Ini dari kelompok nasionalis sekuler, dan dari kelompok nasionalis religius ini mungkin dari sekarang kita akan lihat nanti bagaimana mereka ini akan dia mungkin ada kasus atau apalah yang bisa membuat mereka tidak terlalu lagi banyak berbicara di pentas publik atau dibuat politik. Ya, mereka diikat supaya tidak begitu bergeliat, yaitu ada Pak Anies Baswedan, Pak RK Ridwan Kamil, kemudian ada Pak AHY. Sangat boleh jadi nanti, ini tebakan saya minta maaf kalau salah, akan muncul purnawirawan yang seolah-olah berada serius. Jadi sekali lagi, seolah-olah dia berada serius di balik kelompok nasionalis religius. Jadi ini penting dilihat. Jadi ketika jenderal berpolitik, harus diingat mereka itu adalah pakar dalam ilmu operasi intelijen. Jadi meskipun mereka pakai simbol bahasa tubuh, tapi jiwa dan dalam diri mereka adalah, terutama kalau bintang 1 ke atas, itu mereka adalah mereka yang sudah teruji dalam setiap operasi intelijen. Jadi jangan diukur dengan ayat, jangan diukur dengan hadis, jangan diukur dengan ideologi ya mungkin agama, tapi diukurlah mereka bahwasanya itu mereka adalah mereka yang sangat piawai dalam dan berpengalaman dalam setiap operasi intelijen. Kemudian politik huru-hara cenderung akan tertuju, prediksi saya itu akan kepada kelompok nasionalis religius. Jadi nanti yang banyak di antuk-antuk, yang banyak diadu, jadi divided and rule it. Jadi itu banyak akan muncul di kelompok nasionalis religius. Jadi mereka akan menjadi objek karena sekarang yang berkuasa adalah kelompok nasionalis sekuler. Jadi jangan heran nanti ada partai yang dibelah, ada partai yang dibuat kacau balau. Dia biasa dalam politik itu. Jadi jangan dilihat dalam perspektif moral, politik dalam perspektif etika, dan mungkin konfliknya itu biasanya akan menekan pemegang tampuk partai untuk mendukung salah satu calon yang akan diusung oleh partai nasionalis sekuler. Jadi biasanya di situ akan dimunculkan lagi dosa-dosa lama, kasus-kasus lama yang sudah dipetieskan sebagai alat untuk transaksi politik. Jadi biasanya seperti itu. Jadi kita suka tidak suka di republik ini, kalau kita lihat secara insight, secara mendalam, banyak persoalan-persoalan ketika muncul sesuatu maka akan dicari dosa atau
kesalahan lama meskipun kecil yang itu akan bisa membuat tokoh tersebut turun atau terjun payung elektabilitasnya. Nah, ketiga, nah ini ketiga ini menarik ini. Dari nama-nama kelompok nasionalis sekuler, maka kalau kita lihat nanti ada yang mungkin dugaan saya bukan anak mama dan juga bukan yang suka main drama yang akan muncul sebagai calon presiden. Sangat boleh jadi adalah, ini masih dugaan saya, Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau saya lihat dari bukan rekam jejak, tapi dengan langgam yang dimainkan oleh Pak Ganjar Pranowo, dia mudah diterima oleh kelompok manapun. Kemudian dia juga akrab dengan medsos, kemudian komunikasinya sangat bagus, wajahnya sangat berwibawa, dan yang sangat penting adalah setiap capres itu memiliki aura kebatinan yang sangat kuat. Dan saya yakin Pak Ganjar Pranowo, diakui atau tidak, itu memiliki aura kebatinan yang sangat kuat dalam mempengaruhi sesuatu keadaan. Nah, ini hanya penilaian subjektif saya. Dari beberapa kali saya lihat bagaimana beliau berkiprah di dalam parlemen dan di luar parlemen. Nah, dugaan kuat saya juga nanti Pak Ganjar Pranowo itu akan dihubungkan dengan kelompok militer, ya purnawirawan dan ulama yang dari kelompok tradisional Islam. Nah, mungkin nanti Bapak atau adik-adik atau teman-teman sahabat mengingat nama-nama Pak Mahfud, tapi harus diingat bahwasanya Pak Mahfud punya konflik lama dengan NU, jadi agak susah beliau maju. Dan buktinya kemarin ketika mau ngejahit baju ternyata lain pilihan Pak Jokowi. Tentu saja ada cerita di balik itu, dan pemain-pemain dari purnawirawan mungkin akan melihat, menghitung kalkulasi untuk memberikan input yang sangat strategis bagi partai politik nanti yang dugaan saya akan mengusung tokoh sekaliber Pak Ganjar Pranowo. Ini kita bicara mereka yang sudah dan sedang memimpin, jadi mudah diingat, bukan tokoh politik di dalam parlemen. Karena pengalaman dari beberapa pilpres itu jarang sekali ada tokoh dari dalam parlemen yang dijadikan sebagai tokoh untuk capres. Jadi Pak Jokowi dari luar partai kemudian dilirik dan dipinang oleh PDIP, tetapi ini juga saya lihat Pak Ganjar dan Ibu Risma kader terbaik dari PDIP, dan itu pun sangat tergantung dengan kemenangan PDIP pada ya mungkin pileg di tahun 2000 menjelang beberapa tahun lagi ini. Nah, tentu saja di sana ada adu kekuatan antara Pak Luhut, tapi diingat pula nanti di tahun 2024 berapa usia mereka, Pak Luhut, Pak Muldoko, dalam mengatur strategi untuk kepentingan, tentu saja kepentingan mereka masing-masing, dan di dalamnya juga ada Pak Hendro Priyono. Jadi kita bicara ini orang yang punya pengalaman dalam persoalan operasi intelijen dan terlibat dalam percaturan politik nasional. Dan di kelompok nasionalis religius sekali lagi akan dipinjam pakai. Mungkin kalau dulu Pak Prabowo, mungkin hari ini atau besok akan terus dipinjam pakai Pak Gatot. Jadi akan mudah dengan menghadirkan Pak Gatot untuk menaikkan tensi emosi kelompok yang berada di balik nasionalis religius. Jadi sekali lagi diingat bahwasanya Pak Gatot itu adalah Panglima TNI yang paham betul tentang operasi intelijen. Nah, di sini tentu saja ada nama dari Pak Ridwan Kamil, Pak Anies yang sayup-sayup bergema di kelompok tersebut. Nah, harus diingat juga konsep tergantung konsolidan dari purnawirawan tadi, ketika mereka dipinjam pakai kekuatan dan kecerdasan mereka pada kelompok yang ingin dititipkan sosok mereka. Nah, ujungnya, nah ini menarik, ini video yang paling lama saya buat. Apakah Pak Ganjar nanti akan dicarikan calon yang mendampingi beliau seperti pengalaman Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf, atau pengalaman Pak SBY dengan Pak Budi? Nah, ini nanti kita lihat saja apakah seperti itu, atau akan ada seorang purnawirawan yang akan mendampingi dari Pak Ganjar.
atau sebaliknya Pak Ganjar jadi wapres atau tokoh ini jadi tokoh militer ini yang jadi pres. Tapi biasanya sekarang lagi musim sipil yang memimpin Indonesia, kecuali kalau memang kelompok-kelompok purnawirawan yang mampu menguasai isi dari partai-partai politik ini, atau mereka yang memiliki kekuatan daya tawar yang tinggi. Karena apapun cerita ini percaturan politik nasional masih ada kelompok purnawirawan atau kelompok militer di belakang mereka, tentu saja dengan berbagai kecerdasan. Jadi secara singkat kita sudah tahu siapa yang akan menjadi presiden tahun 2024. Ini pun prediksi, bukan sebuah titisan, bisikan, tapi tidak. Dan ini hanya sebagai analisa saja, dan Pak Ganjar, sekali lagi saya katakan, sangat besar aura kebatinannya, kemudian dipersepsikan dekat dengan rakyat, selalu update di medsos, dan namanya akrab di generasi milenial. Dan semua prediksi ini, sekali lagi, saya bisa jadi keliru, I could be wrong. Jadi jangan dianggap ini prediksi yang 100% betul, tetapi hanya ini sebuah analisa. Ya mungkin saya ingin melihat saja, karena beberapa prediksi saya sebelumnya, terutama ada yang tertulis dalam buku saya, Masa Depan Dunia, itu banyak yang terjadi dan terbukti. Tetapi ya karena kita tidak punya organisasi, tidak punya partai politik, jadi itu hanya menjadi bab konsumsi akademis saja. Dan bagaimanapun ini hanya sebagai seni dalam melihat irama dan drama politik nasional di Indonesia menjelang tahun 2024 ini. Demikian sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, I could be wrong dari semua hasil prediksi saya ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.